hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah dari Malaysia Masters, sekarang kita next ke Singapore Open, di mana atlet-atlet Indonesia udah landing nih, udah nyampe di situ, dan kali ini full tim semua yang bakal tampil. Banyak pemain-pemain yang udah istirahat selama 2 minggu, akhirnya kembali tanding lagi gitu kan. Banyak yang udah kangen nih netizen. Istirahat cukup lama, terutama untuk Jojo sama Ginting juga. Sejak dari Thomas Cup mereka istirahat, dan sekarang mereka fight lagi. Kita ngomongin Jojo dulu nih, yang sebenarnya drawingnya lumayan sih dari awal ya. Dari awal udah ketemunya Cho Tien-Chen Bawit di babak awal. Gimana tapi kalau lihat dari Jojo dengan persiapannya, harusnya bisa kan nih menghadang Cho Tien-Chen. Jojo sama Ginting udah istirahat, udah absen di 2 turnamen nih, Ya. di Thailand Open sama di Malaysia Master gitu. Kemarin Coach Irwansyah juga bilang dalam interviewnya memang sengaja nih diistirahatin dulu untuk recovery kan dari Piala Thomas. Harusnya kalau melihat dengan persiapan yang matang, ditambah lagi Jojo juga kan statusnya nih belum terkalahkan. Betul nih loh. dari All Luar England. biasa. Mudah-mudahan itu jadi motivasi juga buat Jojo, bukan malah jadi pressure ya. Dan lawan Cho Tien-Chen di babak pertama oke sih, harusnya bisa tetap optimis. Asik. Ini banget kan nih. Optimis ya. Optimis dong. Berarti ini Jojo lagi on fire on banget. fire, lagi stabil, Iya, lagi iya, stabil banget dia. Berarti Seneng ini banget. jadi ajang pemanasan test court yang lumayan lah ya buat Jojo gitu. Sebelum apa, Indonesia Open? Iya. Karena Indonesia Open kayaknya lebih ini kan, istilahnya depan publik sendiri, terus kan kayaknya kayak gladiator gitu nggak sih? Gladiator. Iya, Pak. Berarti dia harus buka baju dong. Ya, Oh, ya enggak. udah waktu Asian Games. Oh iya. Berarti optimis nih, walaupun Jojo ketemu Cho Tien-Chen, tapi di awal tetap optimis dengan penampilannya dari Jonathan sendiri. Nah untuk Ginting Ci, akan ketemu Lee Zhijia nih di babak pertama, yang baru aja jadi runner up di Malaysia kemarin. Lagi on fire-nya nih. Apa sih yang harus menurut Yuni harus diwaspadai sama Ginting nih dari Lee Zhijia? Ginting main di Singapura jarang jelek, bagus terus ya kan. Karena menurutku situasi lapangannya terus dengan bolanya tuh Ginting cocok. Oh, pas gitu. Pas. Jadi harusnya dengan persiapan yang bagus, Rizija biar sampai final tapi kan tidak terlalu fit. Mainnya minggu ini, bukan mingdep ya. Mindep itu apa? Minggu depan. Mingdep enggak, besok ya kayaknya Besok. mainnya. Oh, iya kan. Jadi beda kondisi. Habis itu jam terbang Ginting kan udah, menurutku dia bukan itu gitu. Cuman sekarang gimana dia balikin PD-nya. Nah, Singapura adalah tempat yang cocok sama dia. Nah, jadi menurutku peluangnya besar. Jojo justru yang menurutku harus cukup hati-hati karena dia main serang lebih banyak di Singapura ya. Situasi shuttlecock sama tempatnya. Jadi dia harus siap, kan bukan tipenya dia sebenarnya. Tapi dia sekarang mainnya lebih variatif. Maksudnya nggak full rally. Dia udah bisa nyerang, dia udah bisa punya ganti polanya udah bagus gitu. Jadi menurutku walaupun lawannya Cho Tien-Chen, dia tetap harus bisa maksudnya adjustmentnya lebih cepat aja lah dengan Singapura gitu. Karena Singapura memang ada sedikit, kita tahu angin, kok juga lebih kenceng gitu kan. Persis. Dan ternyata itu adalah DNA-nya dari Ginting di situ ya. Ada DNA-nya tuh Ginting di Singapura Open. Mudah-mudahan tetap mau Ginting mau Jojo tetap tunggal putra Indonesia lah bisa dapat gelar lah di situ, mudah-mudahan. Amin. Nah, ada lagi nih juga pemain yang udah ditunggu 2 minggu off gitu. Ada Fajar sama Rian yang tim men's double juga full team. Tapi sebelum kita ngebahas Fajar Rian, ternyata ada wawancara eksklusif katanya dari Fajar. Gimana persiapan setelah Thomas Cup nggak ikut Malaysia dan Thailand, sekarang di Singapura Open persiapannya gimana? Ya persiapannya pasti jauh lebih baik ya, karena kan 2 minggu di minggu Thailand sama Malaysia itu saya dan Rian juga dipersiapkan buat latihan biar di Singapura maupun Indonesia Open lebih baik, lebih siap lah ya. Tapi kan lawan juga sama ya, sebagian pemain-pemain top 10 hadirnya di Singapura sama di Indonesia, jadi mereka pun pasti
sudah siap juga melakukan pertandingan. Nah, targetnya apa untuk Singapura Open? Apalagi 2 tahun lalu juga pernah final. Sekarang di 2024 targetnya apa? Di 2024 yang pasti saya pribadi pengen lebih baik lagi, apalagi Singapura, khususnya Singapura Indonesia ini persiapan kami untuk menuju Olimpik, dan kami mau semoga bisa meraih hasil yang baik ya, yang maksimal apapun itu, tapi kami juga tidak Terlalu ngoyo. tidak terlalu ngoyo ya, ngoyo pasti ya, karena kami pengen hasil maksimal di Singapura Indonesia itu pengen menambah percaya diri, maksudnya menambah percaya diri buat nanti di Olimpik, tapi tanpa mengecilkan Singapura Indonesia, kami juga pengen hasil yang maksimal. Kalau bisa di salah satu ini kami pengen meraih hasil yang terbaik itu juga. Nah, itu laporan langsung dari reporter kita Andre, karena dia ada double job sih di situ karena anak buahnya kalah di awal terus, jadi akhirnya dia sebagai karyawan yang baik dia tetap mewawancarai. Dia semakin banyak ya role-nya, dia semakin banyak loh coach. Jangan biar dia nggak gabut aja di Jobnya situ. semakin banyak. Biar dia nggak gabut di situ, nggak makan gaji buta kalau kata Abrar tadi tuh. Tapi kalau dari menggema tuh suara kayaknya itu lagi di WC berdua, todong tuh. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Nggak bisa. Lu di sini nih, nggak, pintu gua kunci. Ya, mau nggak mau tuh Fajar kan. Agak pemaksaan ya. Iya. Dan tadi kalau kita mau Fajar kan dia bilang udah siap lah, udah persiapannya udah oke. Lawannya juga oke, ketemu John Collins sama Geis dari Jerman nih Ci. Kalau melihat dari penampilan mereka nanti terakhir lah di Thomas Cup, terus sekarang baru mau tanding lagi, gimana nih? Apakah ada kans juga untuk mereka? Selalu ada kan, cuma saya lebih concernnya tuh di Riannya yang belakangan kan selalu dikait-kaitkan dengan faktor non teknisnya. Sebenarnya buat dia mungkin gak gampang lah Dep, maksudnya dia juga pengen bisa main bagus gitu kan, tapi kan selalu yang disalahkan atau selalu yang dikasih kritik gitu kan. Ya mudah-mudahan ini mereka bisa lewati ini. Ya memang resiko jadi pemain top tuh. Iya. Kayak gitu kan Dep, kita nggak, maksudnya kan mungkin nggak pernah tahu di belakangnya kayak gimana berdarah-darahnya mereka gitu kan, tapi mereka harus tetap bisa tegar ngelewatin ini apapun yang terjadi. Itu harapanku, dan mereka bisa tampil all out lah di turnamen ini. Iya, Lebih non teknis sih, Iya. bukan yang teknisnya mah udahlah ganda putra mah top. Justru yang sulit itu adalah non teknis sebenarnya. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan, apa yang mereka alami. Kalau teknis, karena dulu Karija juga sering bilang, gue kalau disuruh ngelatih teknik, mau latihan berapa lama pun, ayo gue jabanin. Cuman kalau masalahnya udah non teknis, capek ngulang-ngulang lagi hal itu lagi. Dan itu kan hanya ya si atletnya sendiri lah Cia, berarti yang bisa manage itu. Iya. Dan mudah-mudahan bisa di apa sih namanya tuh, mencari jalan keluar terbaik Ya, lah. bisa ngelewatin. Ya bisa ngelewatin, karena kalau udah bisa ngelewatin harusnya nextnya oke. Harusnya. Nah, ngomongin lagi nih untuk ganda putra, yang nyesek itu ada 3 pasang kita yang mepet-mepet nih di pool atas. Ada Leo Daniel nih, Mbak Wit, yang bakal ketemu langsung sama Kamin Hyuk sama Seo Sung Jae, langsung alot nih dari awal. Ada Dedis, ketemunya Bakri langsung, yang udah sangat berjodoh ya, udah sering banget. Terus kalau sama-sama menang nih, Leo Daniel menang, antara Dedis sama Biasa, Bakri menang, ketemu. mereka ketemu sendiri Mbak Wit. Tanggapan Anda? Ganda putra kayaknya mungkin kayak sudah biasa kayak gini. Saking seringnya kan kayak gitu ya, resiko memang wakilnya banyak gitu kan. Kalau menurut BWF kan memang ya begitu, drawingnya seperti itu Tapi sering ya, Mbak, pengundiannya. ya? Banget. Sering Sering. loh. Maksudnya Terutama tuh ganda Dedi putra. sama Bakri tuh kayak Betul. passion banget ketemu Passion. di babak Jodoh, satu. jodoh. Nggak, kalau ketemu di final nggak apa-apa lah ya gitu. Tapi di babak satu gitu, dan ya tapi itu hasil drawing ya, mau gimana lagi memang harus dilewatin. Berarti kalau antara Leo Daniel akan ketemu misalnya menang dari Korea, Iya. berarti dia akan ketemu Antara antara Dedis Dedis dengan atau Bakri. Ya gimana lagi ya drawing, dan mudah-mudahan kayaknya tim ganda putra agak fresh sedikit Berarti setelah ketemu semua itu di berapa? 16? Iya Ci, ketemu dan mereka langsung ketemu di 16. Jadi babak pertama kan Leo Daniel ketemu Korea. Korea. Dedi Kalau sama menang- Bakri ketemu di babak 32. Kalau sama-sama menang mereka akan ketemu di babak 16. Iya. Jadi dari 3 pasang itu udah tinggal 1 pasang tuh nanti. tinggal 1 makanya. Tapi mudah-mudahan ganda putra lagi pada fresh karena kan kemarin abis jalan-jalan, abis outing. Mbak Wit ikut?
Enggak dong. Saya virtual tour kayak Mbak Yuni. Iya, aku juga tuh Menyaksikan, ngikutin. Oh, ternyata di situ. Oh, begitu view-nya gitu ya. Mudah-mudahan lebih fresh. Terus udah gitu kan absen juga kan di 2 turnamen kemarin gitu, khususnya Fajarian ya. Dan aku sebenarnya kalau aku yang ngeliatin drawingnya sangat menanti banget dia ketemu lagi sama Wang Chang dan Liang Weikeng. Karena kemarin di Thomas Cup itu seru Rame banget banget. dan Oh, iya. udah leading harusnya. Mudah-mudahan kali ini kalau ketemu bisa revenge. Di tempat yang netral, Singapura. Singapura. Oh, iya. Berarti main nggak netral dia ya. Enggak, di China. Kalau di Indonesia ntar Iya. Dia belum aja tuh kena gongnya di Indonesia tentang kalau ketemu lawan-lawan dari Indonesia. Tadi ini kita ngomong yang nyesek, ada juga sih yang ya apa ya, dinanti juga akhirnya Apri sama Fadia tampil lagi nih setelah lumayan lama. Tapi ada tapinya nih. Justru itu yang bukan disoroti sama media-media dan netizen now gitu. Asik. Kalau ngomongin drawing dulu, mereka seharusnya enak nih karena pertama ketemu India, nanti babak keduanya kalau menang kemungkinan akan ketemunya Aswini. Maksudnya tetap ada kans lah bagi mereka dengan kualitas mereka. Tapi yang mau kita soroti ada apa nih kemarin? Maksudnya kan sebenarnya wajar ya Ci, hal ada terjadi bentrok, gesekan atau sesama pasangan karena kan kita beda orang, beda karakter segala macam. Dan kalau yang dari statement kan karena ada keinginan sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik. Nah, kalau menurut tanggapan Ciuni sendiri mengenai hal itulah. Iya itu apa ya, hal yang common, realitas Mhm, hidup iya. begitu. Setuju. Cuman banyak yang tidak diceritakan. Iya. Ya behind the scene-nya tuh kalau jadi pemain tuh udah deh. Banyak ceritanya tuh setelah udah berhenti Ci ya. Ya, apalagi ganda ya Mbak. apalagi ganda berdua gitu kan, tunggal juga rasa frustasinya tinggi, pressure-nya mau olimpiade juga kayak apa. Dan pas jadi pengurus saya melewati, maksudnya ngelihat bagaimana para pemain tuh ya begitu adanya, maksudnya mereka pengen yang terbaik, tidak bisa ngontrol emosi, terus bisa ke partnernya. Ya Oi Butet juga salah satu yang Sempat Iya. waktu mau jelang olimpiade kita ya. ikutin Yes. tuh, ngikutin banget ya, ngeliatnya gila ya. Sebegitu mereka pengen juaranya, jadi ego masing-masing juga keluar. Keluar. Ya. Jadi kalau kayak Apri Fadia kemarin kayak gitu ya common. Cuma masalahnya kemarin diceritain, biasa tidak diceritain. Iya. Ya pasti couple-couple lain juga pasangan lain. Ada merasakan seperti itu. Coba tanya Debbie, iya kan? Debbie Tapi dulu. Debbie tuh sabar. Saya tuh buka itu karena banyak yang tidak diceritakan. Behind the scene-nya banyak. Tapi kalau ngomongin tekanan persiapan olimpiade, ya setuju. Maksudnya kita namanya ya manusia lah ya. Ada kita kepengen banget kan, udah 4 tahun sekali bisa ikut nih, pengen hasil yang terbaik gitu. Jadi kita pasti latihan tuh all out, mati-matian. Kalau bisa 1000% 1000% gitu. Iya. Di sisi lain kadang mungkin kita lihat pasangan kita, kok gue 100% dia nggak seperti Ada itu. ekspektasi ya. Ada ekspektasi. Nah, itu yang susah ya memang. Mau kita gimana pun Dan ekspektasi iya, itu ya, Deb. menyulitkan. Bener, dan belum tentu ketemu ya. Belum tentu ketemu. Jadi setuju kalau dulu Ciuni bilang partner itu nggak 50-50. Bisa 70-30, 80-20 gitu kan. Yang penting goalnya sama. Tapi memang pasti gesekan-gesekan kayak gitu ada. Yang beratnya yang jadi 80 ya. Berat sekali memang zaman dulu itu ya. Tapi mau nggak mau itu Iya. partnernya. Iya. Kalau mau yang terbaik kan gitu ya, Deb. Iya. Secara teori gampang, tapi secara pelaksanaan tuh wah Susah. luar biasa. Iya. Setiap pemain lah, kita nggak usah ngomong kayak cuman April Fadia, the Daddies saja mereka juga punya masalahnya sendiri, tapi Exactly. memang nggak semua orang tahu zaman dulu. Ya. Akhirnya mereka bisa balik lagi dan bisa luar biasa hasilnya gitu kan, Iya. karena Bisa mereka juga anak comeback stronger. ya kan. Jadi Ya, lebih harus mikirin goalnya ya. Walaupun ya nggak segampang itulah. Kadang tuh kalau di perjalanan itu ya terserah lah lu mau goal apa, gue udah nggak mau mikir kalau udah emosi. Ya kan, padahal sebenarnya pengen sama-sama goalnya Iya. bagus kan gitu ya, Deb. Tujuannya iya. sama. Tapi ada masanya sekarang mula udah gue mau tahu lah gitu, kayak udah melupakan mimpi. Ya, tapi itu kan yang memang harus itu salah satu bagian orang mau juara. Nah gitu ya. Betul. Yang harus bisa mereka lewati. Nah, gitu. Tapi Apri Fadia gue bukan nunggu itu. Aku nunggu mereka penampilan di Singapura gimana. Comeback. Harapanku sudah bisa normal, itu aja.
Bumbu-bumbu mah biasa. Iya. Iya kan? Soalnya kalau nggak ada bumbu juga hambar ya. Nggak seru dong. Seru. Tapi kalau kayak Mbak Wit kan kadang nggak apa kali ngeliput. Kalau ngelihat dari latihan, nggak kali ini latihan gitu persiapan. Kayaknya udah fit banget nggak, maksudnya udah bisa ngikutin program secara full gitu. Kalau kita ngelihat ya, aku kan ngelihat kadang-kadang seminggu sekali doang kan gitu. Seminggu 2 sih, kali dong Mbak, lebih rutin dong. izin dulu sama tim ad hoc. Ci kasih izin tolong. Ini spy. Lalu Kalau kita lihat di hari Rabu pagi itu Iya. biasanya Apri sih udah ngikutin program Full. full sama ganti-gantian sama Fadia Iya, gitu ya. Dan kemarin waktu press conference Kabid Binpres Riki Subagja, Riki juga udah bilang bahwa ada tes memang secara medis sama Prof Niko, dan Apri udah lolos tes itu. oke, berarti udah Jadi dinyatakan tidak cederanya udah oke. Dan juga kan kemarin diumumkan juga memang sudah resmi kan didaftarkan ke Olimpiade. Jadi harusnya oke sih. Makanya aku juga sama Mbak Yuni penasaran pengen nonton Iya. mereka di Bikin Singapura. penasaran ya dengan penampilan mereka gitu. Ya aku sih berharap Apri ini kan sudah pernah juara di Olimpiade gitu ya. Mungkin dia pengen lagi bisa memberikan yang terbaik. Cuman mikirnya harus menurutku agak dibalik. Maksudnya ini bukan tanggung jawab dia juga untuk bisa terus. Bukan Kan keharusan orang gitu. ada expect, dulu udah emas, sekarang Harus. Mas dong gitu Iya. ya. Tapi kan kita harusnya mungkin Apri membawanya lebih positif aja. Ya gue harus the best aja. Ya. Ya kan, maksudnya jangan terlalu terbeban juga. Iya. Aku ngerti, maksudnya dia pasti pengen punya tanggung jawab yang Iya. lebih baik sebagai Apriani Rahayu, Iya. ya kan. Tapi kan nggak main sendiri, mainnya berdua gitu. Terus musuhnya juga udah beda, ya kan. Jadi yang terbaik aja. Kalau bagus banget bisa ambil emas, berarti rekor yang baru di mana Apri Membawa bisa 2 emas satu dengan orang. Iya, dengan 2 partner yang berbeda. Exactly. Kalau enggak juga oke. Karena maksudnya ya udah yang terbaik, kompetisinya itu yang berjalan ya udah gitu. Jadi mungkin sisi dia ada begitu, dulu dia dibawa sama Grace, sekarang dia mungkin ada tanggung jawab membawa si Iya. Fadia gitu ya. Dinamika gitulah Dep yang Iya, mesti iya. bisa di solve Iya. dengan baik gitu, dan di mainnya keluarnya bisa maksimal kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan segala sesuatu yang kemarin terjadi, ada gesek-gesekan lah gitu yang semakin memotivasi masing-masing pihak gitu. Mudah-mudahan setelah ini mereka bisa langsung dapat hasil yang mereka inginkan lah. Goalsnya kan pasti tetap sama, ingin yang terbaik, ingin juara, ingin ke Olimpiade dan dapat gelar. Mudah-mudahan bisa direalisasikan kan. Amin. Seperti itu. Kita sebagai pendukung lah sekarang mendoakan yang terbaik aja buat Apri sama Fadia supaya bisa balik ke top performance lagi. Karena dulu udah pernah bagus. Betul, jadi tinggal balik lagi. Iya. Ya kan? Udah pernah ada di titik itu, udah pernah juara-juara. Ya semoga bisa kembali ke situ lagi. Amin. Amin. Kenceng banget. Kenceng banget ya. Nah, tapi tetap mau ngingetin juga buat jebret tim yang mau beli jersinya DPI dan juga Timnas Riak, jangan sabar dulu karena bakal ada PO lagi. PO kembali akan dibuka setelah batch yang pertama itu jersinya semuanya dikirim semuanya. Jadi lagi proses pengiriman. Laku keras nih. Sold out, Ci. Mantap. Sold out. Jadi next akan ada open PO lagi. Jadi sabar, oke? Nanti ada jersey juga dari PB Ina tuh. Wah, Jadi harus kebagian dulu maksudnya kita. Ya dong ya, harus kebagian dulu kita. Aduh, nggak berasa nih kita ngobrol udah lama sekali. Thank you banget buat Mbak Wit, thank you juga buat Ciuni. Sama-sama deh. Nah, buat JBL juga jangan lupa like, comment, subscribe juga. Semoga kita bisa terus memberikan hal-hal yang positif untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.